Baik, mohon waktunya sebentar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya muliakan dan saya hormati para hadirin dan hadirat sekalian. Di hadapan kita ada Adinda Zahran Auzan. Beliau adalah anak daripada Bapak Ismuddin dan Aminatul Zahriyah SPDI. Yang kedua orang tuanya juga turut hadir di hadapan kita. Dan beliau lahir di Gebang 19 Maret 2009. Yang menurut beliau menceritakan kepada kita, yaitu beliau sudah mulai menghafal Quran di usia 4 tahun. Dan genap di usia 10 tahun khatam 30 juz beliau menghafal. Jadi untuk adindaku, mohon sedikit motivasinya kepada hadirin hadirat sekalian untuk dapat setidaknya seperti adinda. Demikian, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita menghitung nikmat pasti nggak bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah kita masih diberikan nikmat. Salah satunya nikmat bisa bersama-sama duduk di sini. Bisa bersama-sama mengikuti perjuangan syiar agama Allah melalui musabaqah tilawatil Quran ini. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita semua mengharapkan syafaatnya kelak ketika nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ada Bapak Camat Kecamatan Pematang Jaya. Yang saya hormati seluruh kepala desa yang berhadir se-Kecamatan Pematang Jaya beserta seluruh aparat petugas. Yang saya hormati para pejabat pemerintahan, para ofisial musabaqah, para peserta dan seluruh hadirin hadirat yang insya Allah semuanya kita ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinnya Bang ya. Jadi sedikit bercerita, Auzan ini sudah kali kedua lah di Pematang Jaya ini. Sebelumnya kemarin Auzan disuruh juga untuk mengisi pembukaan MTQ Kabupaten Langkat. Saat itu ya ingat Auzan di Desa Serangjaya Hilir. Nah, insya Allah kita hari ini juga Auzan bisa bersama-sama lagi di Kecamatan Pematang Jaya ini. Alhamdulillah. Jadi Bang ya, tentunya hari ini Auzan sangat bangga, sangat bersyukur. Alhamdulillah. Banyak masih orang yang peduli tentang Al-Quran. Banyak yang masih peduli tentang Al-Quran. Auzan dahulu, izin Bapak Ibu semuanya, mulai menghafal tadi di usia 4 tahun sampai di usia 10 tahun. Kalau bercerita tentang pengalaman mungkin tak akan habis Auzan bercerita. Tapi singkatnya itu semuanya dari keinginan orang tua Auzan. Awalnya dari keinginan orang tua Auzan. Tapi orang tua sangat mendukung. Orang tua sangat mendukung. Jadi peran orang tua Auzan yang besar ketika Auzan menghafal Al-Quran. Jadi saat itu Auzan ini anak yang lama ditunggu, Bang. Di usia pernikahan 4 tahun Umi Abi Auzan baru Auzan ada. Jadi ingat kali Auzan Abi bilang kayak gini, nak, Abi sebelum Auzan lahir selalu minta doa sama Allah. Ya Allah, berikanlah kami anak ya Allah, satu saja ya Allah, nggak usah banyak-banyak. Kami jadikan anak ini anak penghafal Quran. Sebentar Auzan. Mana ayahnya dari Bunda Zahra Auzan? Mohon diri Pak. Mohon diri Pak. Iya, ini dia beliau. Kedua orang tua Zahra Auzan. Terima kasih, lanjut Adinda. Jadi alhamdulillah Auzan memang dibimbing dengan tuntunan Al-Quran. Abi Auzan sering ngasih motivasi Bang. Jadi saat itu Auzan melihat acara televisi. Tentunya kita nggak asing dengan Hafiz Indonesia. Tahun 2013. Jadi Auzan menonton
televisi itu, menonton acara itu, Abi Ozan bilang, nak, gak pengen kayak mereka bisa hafal Quran, nak. Abi pengen kali Ozan bisa hafal Quran, nak. Jadi Abi Ozan itu sebelumnya bekerja di luar, bang, bekerja sama orang. Tapi semenjak Ozan lahir berhenti, maksudnya gak bekerja di luar lagi, bekerja di rumah, memang membimbing Ozan hafal Quran. Pengen Ozan hafal Quran. Masya Allah. Umi Ozan juga bekerja sebagai guru, tapi berhenti supaya bisa membimbing Ozan di rumah dengan tangannya sendiri. Berarti sangat maksimal. Jadi maksimal orang tua Ozan itu. Nah, jadi tentunya Abi Ozan sering ngasih motivasi, nak, semangatlah ngafal Quran. Jangan putus asa. Memang ngafal Quran itu sulit, tapi Allah udah ngasih garansi Ozan. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Allah telah mudahkan Al-Quran bagi yang mau. Jadi kalau Ozan bilang menghafal Quran itu sulit, pikir yang sulit itu Qurannya apa Ozannya. Jadi karena diberikan dorongan-dorongan, motivasi, Ozan semangat tetap menghafal Quran. 1 juz Ozan bisa, kenapa enggak 2 juz? 2 juz bisa, kenapa enggak 3 juz? 3 juz bisa, kenapa enggak 30 juz? Jadi selama ini Ozan hafal di rumah? Menghafal di rumah. Oh, enggak di pondok? Enggak di pondok. Masya Allah, berarti benar-benar bimbingan daripada kedua orang tuanya ya. Masya Allah. Lanjut. Ya, jadi alhamdulillah bang. Kalau Ozan bercerita tentunya Ozan hanya bilang Al-Quran itu banyak keajaiban. Al-Quran itu memang memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Itulah yang bisa Ozan sebutkan. Karena Bapak Ibu semuanya, Ozan itu memang lahir dari keluarga tukang jahit. Yang maaf kalau dibilang kereta aja pun gak ada platnya mati, STNK gak ada, gitulah Ozan bilang dahulu. Abi aja bilang, yang penting Abi bisa ngasih Ozan makan hari ini sama besok, Abi pikirkan kemana ke depannya lagi. Tapi Abi pikirkan gimana hafal Ozan bertambah setiap harinya. Itu yang Abi mau Ozan. Jadi seiring waktu Ozan juga sering bilang, bang, ya Allah, ini Ozan udah hafal 10 juz. Ozan kan sering diundang ke acara Isra Mi'raj, pulang malam kehujanan. Ozan bilang, ya Allah, kapanlah kita dikasih keberkahan Al-Quran? Kalau kita udah sering dengar kita Al-Quran itu membawa keberkahan gitu kan. Jadi kapan? Abi bilang, nah, Ozan sekarangnya masih berapa hafalannya? 10 juz. Hafalannya masih 10 juz, hafalannya masih sedikit, mintanya besar kali sama Allah. Perjuangan masih main-main, mintanya nggak main-main. Jadi kata Abi, hafal dulu 30 juz, nggak usah minta, nanti Allah yang ngasih. Masya Allah. Nggak usah minta, Allah ngasih. Iya, mulai ngafal sampai 5 tahun, 6 tahun. 10 tahun. Jadi Ozan dulu metodenya mendengar. Pertama kali menghafal itu di usia 3,5 tahun. Nah, jadi Ozan usia 3 tahun belajar Iqra, 4 tahun bisa hafal Quran. Tapi metodenya saat itu masih mendengar, walaupun Ozan bisa baca Quran. Metodenya saat itu talqin. Talqin itu mendengar rekaman saja. Abi Ozan merekamkan suara apa mau Ozan hafal. Misalnya ad-duha, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu diulang-ulang 10 menit, 20 menit. Habis itu Ozan sambil ngapain pun silahkan gitu. Nah, kalau Ozan di usia yang ke-7 tahun, Ozan udah dikasih ngafal sendiri. Nah, saat itu Ozan ngafal talaqi, memperdengarkan. Kalau tadi mendengar, ini memperdengarkan. Nah, jadi Ozan tentunya pengalamannya berulang-ulang aja baca, bang. Jadi kalau kata teman-teman Ozan sulit kali ngafal, nggak sulit. Cuman cara kita ngafalnya yang salah gitu. Nah, jadi ya, pengalaman Ozan, kalau kita mau baca, mau menghafal, tentunya dari spiritual dulu. Nah, ya kalau mau menghafal, tentunya siapkan keikhlasan sama Allah. Berarti memang benar-benar keikhlasan, tidak terpaksa. Jangan terpaksa. Makanya Ozan ingat, sebelum Ozan ngafal harus bisa senyum dulu di cermin. Gak bisa senyum, jangan ngafal. Nah, jadi setelah bisa ikhlas, baru baca aja Quran itu dengan tartil. Warattilil Quran tartila, baca Quran dengan tartil. Diulang-ulang baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Intinya dalam keseharian Ozan ini, mohon maaf, penuh dengan Al-Quran. Penuh dengan Al-Quran. Baik, kita sudah tahu perjalanan beliau, tapi kita ingin tahu juga prestasi beliau ini apa aja. Mohon Adinda, prestasinya apa setelah 30 juz ini? Ozan di tahun 2018 ikut STQ tingkat Provinsi Sumut.
cabang hafalan 10 juz, alhamdulillah juara 1. Masya Allah. Cuman saat itu ketika Auzan juara 1 STQ harus kan dibawa ke nasional. Tapi saat itu tuan rumahnya di Sumatera Utara nasionalnya tahun 2018. Jadi anggapan LPTQ Sumut yang jago-jagonya belum saing seperti itulah. Jadi diulang lagi. Nah, cuman tahun depan Auzan nggak ikut 10 juz lagi, ikut 20 juz. Izin sedikit. Iya. Ketika itu setelah Auzan juara 1, Auzan dipanggil ke India. India Auzan. Ke India musabaqah. Ikut hafalan 15 juz. Alhamdulillah saya itu dapat juara keempat. Masya Allah, juara 4 di India. Jadi tahun 2020 lah itu. 2020 Auzan hafal 30 juz, ikut MTQ Sumut, dapatnya masih juara 2. Tahun depan ikut lagi 2021, ikut MTQ Sumatera Utara. Cabang hafalan 30 juz, dapatlah juara pertama. Masya Allah. Jadi perjalanan Auzan sampai ke Saudi bagaimana? Jadi karena juara 1 provinsi naik ke nasional. Nasionalnya saat itu di Maluku Utara. Alhamdulillah Auzan kembali lagi dapat juara pertama. Cabang hafalan 30 juz. Jadi memang nggak terbayang gitu, nggak terbayang. Bahkan ada orang bilang berkah-berkah Al-Quran. Karena Al-Quran. Jadi orang yang dulu bilang kenapa ngafal Quran, nggak ada dapat apa-apa, masih kayak gitu aja. Dan sekarang langsung tunjukkan kemarin dapat juara 1 nasional, dapat 100 juta dari mantan gubernur Sumatera. Masya Allah. Ikut lagi 2022 di nasional. Kedutaan Arab Saudi yang adakan di Jakarta dapat juara pertama bang. Itu hadiahnya 60 juta rupiah. Naik ke Arab Saudi itulah internasional. Nah, itu dapat juara kedua. Dapat juara 2 dari 60 peserta saat itu. 60 peserta berapa negara itu? 60 negara. Masya Allah, 60 negara beliau juara 2. Masya Allah. Jadi alhamdulillah saat itu dapat hadiah 750 juta rupiah. Masya Allah. Jadi yang bukan siapa-siapa jadi ada apa gitu. Jadi itulah makanya kata Abi dulu nak, kalau kita bilang Quran itu sukses, Quran itu mulia, kita belum bisa ngasih bukti. Tunjukkan dengan bukti. Inilah Al-Quran tadi. Makanya sekarang Auzan bang sedang bangun rumah tahfiz, pondok tahfizul Quran. Jadi sudah 3 tahun ini perjalanan dari 2022 sampai 2025. Insya Allah rencana Auzan tahun inilah mulai buka untuk anak-anak mukim menghafal Quran. Alamatnya di mana Auzan? Alamatnya di Air Tawar, Kecamatan Gebang, tepat di belakang rumah Auzan itu. Ada sekitar 4 rantai. Itulah. Jadi izinlah sedikit ya. Jadi teman-teman yang mau ngafal, pengen fokus ngafal, insya Allah ada juga yang sudah mendaftar. Insya Allah kita sama-sama menghafal Quran dengan mungkin. Bisa mondok kan Auzan? Mondok nanti di sana. Jadi kalau memang jauh mondok di sana. Oke, terima kasih. Itulah perjalanan adinda kita Zahron Auzan. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi buat kita semua, terutama buat adik-adik yang sedang ikut berkompetisi di Musabaqah Tilawatul Quran ke-10 di Kecamatan Batang Jaya. Oke, terima kasih Auzan atas waktunya dan ceritanya. Mudah-mudahan dapat berkah buat kami semua. Oke, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.